jangan termakan dengan apa yang digambarkan di sosial media, karena nggak semua yang ada di sosial media itu tepat. Relatif aman, lebih-lebih saya kan di Mumbai, jadi kayak malam itu orang masih berani untuk keluar sendiri, masih lumayan ramai juga. Selama kita saling menghargai dan menjaga sesama juga, ya aman-aman saja sih. Namaste Meredos. Kita kedatangan tamu lagi nih. Hari ini, Kak Kalis akan menceritakan pengalamannya selama belajar di India Institute of Technology, Mumbai. Kira-kira gimana ya rasanya? Yuk disimak video kali ini. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Ops Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kalis Kesari Al-Khairi. Saya mahasiswa pertukaran di Indian Institute of Technology, Mumbai. Bagaimana pandangan Anda tentang India sebelum berkunjung? Kalau terkait pandangan, kita kan banyak melihat di sosial media bagaimana penggambaran tentang India ya, yang relatif kayak maaf nih, jorok gitu kan. Tapi pada dasarnya pada kita sampai di sana itu nggak seburuk yang digambarkan di media sosial kok. Jadi itu balik lagi sesuai dengan kita, bagaimana kita mengkondisikan atau menempatkan posisi kita di India itu sendiri. Setelah bersekolah di India, bagaimana pandangan Anda berubah? Untuk pandangan pasti berubah ya, karena kan dengan India, dengan mereka juga banyak international student yang datang dan studi di sana, jadi lebih membuka wawasan perspektif dengan begitu banyak manusia yang ada di India itu juga, dengan begitu beragamnya mereka, dengan begitu juga beragam perspektif yang mereka miliki, jadi memang wawasan kita itu lebih luas lagi lah, lebih terbuka. Jika boleh tahu, apa alasan Anda memilih belajar di India? Jadi untuk saya sendiri, saya memang udah planning atau merencanakan untuk studi di luar negeri. Namun pada saat itu saya diberikan tawaran ada sesi pertukaran untuk ke India. Dan pada saat itu saya memikirkan ya kenapa tidak, karena juga di situ merupakan experience baru yang kita bakal dapat. Dan itu juga opportunity untuk kita bisa studi di luar negeri. Apakah IELTS atau TOEFL diperlukan untuk mendaftar di Universitas India? Mungkin in general dibutuhkan ya, tapi untuk saya pribadi, saya perlu untuk meng-attach file IELTS itu sendiri. Bagaimana pengalaman Anda di kampus? Seperti fasilitasnya, perpustakaan, kantin, atau laboratorium? Oke, untuk saya pribadi, saat saya kan di IITB ya, untuk fasilitasnya sendiri itu sangat mendukung, dimana dari segi olahraga dulu ya, mereka punya lapangan sendiri, punya gym sendiri, punya lapangan tenis, indoor basketball, dan masih banyak fasilitas lain, bahkan hingga kolam renang juga disediakan. Juga untuk kayak sarana perpustakaannya juga udah memadai, tapi sedikit lebih kecil karena menimbang jumlah orang yang berstudi di dalam kampus itu lebih banyak daripada kuota yang tersedia di perpustakaannya. Tapi untuk overall juga udah baik. Untuk kantinnya sendiri itu kami juga ada kayak di kafe-kafe, dan terkadang juga kayak departemen-departemennya itu ada kantinnya sendiri juga. Jadi ya well distributed lah. Berapa banyak mahasiswa internasional di sana? Dan dari negara mana saja? Untuk international student itu di sana banyak ya. Kayak saya kemarin, kayak satu lantai itu kan kami nginepnya di hostel lah. Jadi memang di satu lantai itu rata-rata yang ngisi itu international student. Dan international student itu ada yang dari Nepal. Dan pas saya sendiri kemarin ada yang dari Jerman, dari Swiss, Norway, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan pelajarannya? Lebih banyak teori saja atau ada prakteknya juga? Untuk pelajarannya mungkin relatif ya, tergantung mata kuliah yang kita ambil. Karena memang ada mata kuliah yang berfokus kepada teori, ada yang mata kuliah itu berfokus kepada praktikal. Kayak di aku memang pas kita ngambil mata kuliahnya itu memang udah dijabarin gimana pembagian si mata kuliahnya gitu. Tapi pada dasarnya juga pada mata kuliah yang saya ambil kemarin itu juga ada teori, juga ada praktikalnya. Jadi ada balancingnya lah gitu. Apakah ada jaminan kerja dari perusahaan tertentu untuk lulusan?
Oke, kalau untuk di university aku sendiri kemarin, jadi mereka kayak di akhir kayak di final year-nya itu ada namanya placement test. Placement test itu adalah opportunity untuk mereka dapat pekerjaan. Jadi kayak kampusnya itu didatangin oleh perusahaan-perusahaan untuk studentnya bisa ngelamar ke perusahaan tersebut. Jadi memang disediakan dari kampusnya untuk mahasiswa mendapatkan pekerjaan. Bagaimana dengan biaya kuliah di India? Mungkin kalau untuk biaya beda-beda ya tergantung universitasnya mungkin ya. Tapi kalau di aku kemarin mungkin karena international student dan aku juga melakukan pertukaran, jadi biayanya itu ada kayak regulasi sendiri untuk pembiayaannya. Tapi overall biayanya itu juga ya lumayan pricey juga, tapi juga tidak begitu mahal gitu. Bagaimana biaya hidup di sana? Termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya? Oke, kalau untuk biaya hidup itu balik lagi ya relatif tergantung orang gimana hidupnya. Tapi kalau untuk overall biaya hidup di India itu nggak, maksudnya masih affordable, nggak semahal itu, dan juga masih masuk lah di dompet kita Indonesia nih misalnya para mahasiswa gitu yang ingin belajar ke sana. Apakah makanan dan minuman di India cocok untuk Anda? Kalau untuk saya pribadi ada yang cocok, ada yang enggak. Contohnya misal kayak minuman, ada namanya minuman itu lassi. Untuk saya pribadi saya sangat suka ya. Terus untuk nasi biryani itu juga enak. Tapi ada juga yang memang saya nggak suka, misalnya kayak buttermilk yang saya memang asem yang nggak cocok lah dengan lidah saya gitu. Tapi untuk makanannya ada yang enak-enak. Untuk favorit mungkin nasi biryani ya boleh. Apakah makanan halal mudah ditemukan? Untuk makanan halal juga di India itu bisa ditemuin kok. Kalaupun misalnya kita pergi ke daerah yang mungkin nggak banyak muslimnya, juga kan mereka karena banyak ngejual veg atau makanan sayur, jadi juga nggak takut lah untuk kita yang muslim untuk makan di sana gitu. Apakah Anda merasa senang dan nyaman tinggal di India? Untuk senang juga karena maksudnya di sana banyak orang-orang yang friendly, orang-orangnya pada baik, humble, juga kayak mudah didekatin, dan mereka kayak sangat membantu. Tapi ya juga ada kesan-kesan yang maksudnya pas kita lagi keluar nggak baik gitu, karena kan relatif ya, ada yang baik ada yang enggak. Tapi kalau overall untuk saya kemarin baik-baik, ketemu orangnya banyak yang baik-baik kok. Sudah berkunjung ke beberapa kota di India? Untuk kota sendiri saya kan di Mumbai, jadi udah ke Pune, udah ke Aurangabad, udah ke Goa, udah ke beberapa daerah lah. Terus untuk pengalaman dan juga yang ditawarkan setiap daerah itu berbeda-beda, jadi memang beragam lah. Kita nggak bisa menyamaratakan satu daerah ini dengan daerah ini bakal sama, karena begitu kita sampai di sana juga rupanya itu kayak hal baru yang bisa membuka wawasan baru lagi untuk kita, karena memang seberagam itu. Kota mana saja yang paling menarik? Kalau untuk saya kemarin di Kerala sih, itu state-nya kalau tidak salah. Kemarin kalau saya di Kerala, kemarin lebih ke arah alamnya, karena juga alam yang ditawarkan di India itu juga cantik-cantik. Jadi saya kemarin ada sempat ke kebun teh, ke area pegunungannya, dan itu juga segar dan indah, memanjakan mata lah. Jadi pengalaman yang menarik lah. Bagaimana pengalaman Anda terkait keamanan dan kenyamanan di India? Untuk keamanan, untuk saya kemarin ya relatif aman. Lebih-lebih saya kan di Mumbai, jadi kayak malam itu orang masih berani untuk keluar sendiri, masih lumayan ramai juga. Terus untuk public transportationnya misalnya juga masih ada, sampai agak lewat larut malam juga masih ada kereta api misalnya. Jadi mungkin masih relatif aman. Dan kalau untuk kenyamanan itu karena sedikit padat, jadi terkadang kayak begitu banyak orang yang klakson, dan orang lebih-lebih di peak hour mereka kayak ngedorong-dorong gitu. Tapi kalau di luar peak hour nyaman-nyaman aja. Bagaimana toleransi agama di India menurut Anda? Kalau berdasarkan pengalaman saya kemarin sih oke-oke aja juga. Maksudnya mereka juga nggak yang gimana-gimana saat tahu kita berbeda agama, juga ya selama kita saling menghargai dan menjaga sesama juga ya aman-aman saja sih. Apakah Anda pernah menyaksikan sistem kasta mempengaruhi interaksi sosial selama berada di India? Untuk saya pribadi belum, terlebih di area kampus kami itu memang dilarang keras untuk permainan sistem kasta itu. Jadi memang nggak ada perbedaan treatment, nggak ada perbedaan perlakuan antara misalnya. Jadi kita pun juga nggak tahu apakah memang dia kasta lebih tinggi atau kasta lebih rendah, kita juga nggak tahu, karena memang di treatnya itu sama rata.
Seringkali kita melihat pandangan yang beragam tentang India di media sosial. Apakah pengalaman Anda selama di India sesuai dengan apa yang sering ditampilkan di media? Kalau untuk ini ya tergantung yang saya bilang tadi, tergantung ke lokasi yang kita datangi. Karena memang kalau kita untuk mencari daerah-daerah seperti yang digambarkan di sosial media itu juga ada, tapi bukan berarti secara keseluruhan India itu sesuai yang digambarkan di sosial media. Karena juga banyak kok tempat-tempat bagus di India yang bisa dikunjungi, misalnya kayak saya bilang tadi Kerala, ada yang pemandangan memanjakan mata juga bagus untuk dikunjungi, ada Goa, misalnya untuk area laut. Jadi nggak semuanya sama seperti yang digambarkan di sosial media yang mungkin tentang keburuk-burukannya, juga ada sisi positifnya kok dari India gitu. Apakah Anda pernah merasa khawatir untuk berkuliah di India karena pengaruh dari sosial media? Mungkin kalau untuk khawatir awalnya saya kebersihan dan mungkin makanannya ya, karena kan yang digambarkan di sosial media itu lebih misalnya kayak tentang street food di India. Tapi begitu udah saya sampai sendiri itu juga mereka juga ada menetapkan standar masing-masing kok gitu. Misalnya kayak saya pribadi di kampus saya kan saya nginapnya di asrama. Asrama itu juga dijaga kebersihannya, misalnya kayak kalau ada kedapatan kotoran ada kayak sesi pest control ataupun kayak ya dikontrol lah kalau kita ada melihat ketidaknyamanan atau kita bersihan, kita juga bisa ngelaporin gitu. Apa pengalaman Anda yang tidak terlupakan selama di India? Pengalaman pribadi mungkin orang-orangnya ya, misalnya kayak orangnya itu begitu baik dan sangat membantu. Juga ya teman-teman saya juga yang ada di India juga mereka begitu baik, begitu membantu dan kebersamaannya itu begitu tinggi gitu. Dan terkadang kalau kita juga butuh bantuan kita langsung aja nge-approach, mereka juga bakal bantuinnya bantuin gitu. Jadi mungkin itu juga pengalaman yang bagus yang kita anggap mungkin itu hal yang enggak kita pikirin terjadi tapi terjadi gitu. Dan terkadang ada juga kayak bapak-bapak yang nolongin kita, yang bahkan dia nge-guide mau sampai antarin kita ke tempatnya gitu. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Kalau untuk budaya dari saya mungkin iya, ada yang mirip ada yang enggak ya. Mungkin kayak budaya bersosialisasi, misalnya kayak kita orang Indo kan suka nih bersosialisasi. Nah di India juga gitu, jadi mereka juga suka, terus kayak suka kumpul-kumpul bareng dengan teman-teman. Juga mungkin dari segi kayak budaya, misalnya pernikahan dan lain semacamnya juga mungkin berdekatan gitu. Dan makanannya juga mungkin ya. Apakah Anda akan merekomendasikan siswa atau siswi dan orang tua untuk belajar di India? Untuk merekomendasi boleh, karena juga kan terlebih di area kampus itu nggak seperti yang digambarkan di media-media sosial. Karena memang di area kampus itu kan rata-rata untuk international student itu kita boleh tinggal di asrama di dalam kampus, dan itu areanya memang berbeda. Karena kan pada dasarnya kita untuk belajar, jadi merekomendasi kok, karena memang edukasi di sana pun juga bagus gitu. Adakah kata penutup untuk mahasiswa atau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk belajar di India? Jangan termakan dengan apa yang digambarkan di sosial media, karena nggak semua yang ada di sosial media itu tepat. Karena kayak tadi saya bilang, di kawasan kampus itu juga bagus kok, itu juga dengan fasilitas yang memadai, jadi juga bisa mendukung pendidikannya juga, dan edukasinya juga bagus di India, dan juga untuk international exposure-nya juga bagus. Jadi jangan merasa takut kalau memang mau studi di India. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Thai Ups Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabi Alfida Nekana, Firmi Lenge.